Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada teman-teman dan Ibu Sofi selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok A akan menjelaskan soal mengenai materi investment in stock. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Andi Dasmawati, NPM akhir 078. Saya Syafirani Aditya dengan NPM akhir 156. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Kunesa Fitri dengan NPM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Arini dengan NPM 218. Jadi saya akan membahas soal yang pertama mengenai entry pengungkapan investasi ekuitas. Jadi di soal yang 17.5 ini, Parnevik Company memiliki investasi dalam portofolio investasinya pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, investasinya ini semua dibeli pada tahun 2022. Yang pertama, 3.000 saham biasa Anderson, nilainya tuh 58.500. Yang kedua, 10.000 saham biasa Munter yang nilainya 580.000. Yang ketiga, 6.000 saham Preference King Company yang nilainya 255.000. Akun penyesuaian nilai wajar menunjukkan kredit sebesar 10.000 pada akhir tahun 2022. Nah, pada tahun 2003, Parnevik menyelesaikan transaksi investasi sebagai berikut. Yang pertama, pada Januari 15 menjual 3.000 saham biasanya pada Anderson dengan harga 22 per saham dikurangi biaya sebesar $2.150. Lalu yang kedua, pada tanggal 17 April dia itu membeli 1.000 saham biasanya Castle pada harga 33,50 per saham ditambah dengan biayanya $1.980. Pada tanggal 31 Desember, nilai wajar per saham investasi ini Munter sebesar $61, King $40, Castle $29. Lalu, jadi di soal yang pertama adalah mempersiapkan jurnal penjualan untuk tanggal 15 Januari 2023. Nah, di situ diketahui bahwa gross selling price-nya itu 3.000 dan harga lembar per sahamnya itu 22. Jadi dikalikan 3.000 dikali 22 yaitu 66.000. Lalu dikurangi oleh komisi, pajak itu sebesar 2.150 sehingga net profitnya itu 63.850. Lalu dikurangi oleh biaya 3.000 saham tadi sebesar 58.500 sehingga menghasilkan gain on sale of share sebesar 5.350 sehingga jurnalnya itu kas pada equity investment dan gain on sale of equity investment yang dimana kasnya sebesar 63.850, equity investmentnya 58.500 dan gain on sale of equity investment itu sebesar 5.350. Lalu di soal yang B adalah mempersiapkan jurnal untuk mencatat pembelian pada tanggal 17 April. Nah, total pembelian itu tadi kan sudah diketahui bahwa dia beli 1.000 lembar saham dikali harganya itu 33,50 sehingga menghasilkan $33.500. Sehingga jurnalnya adalah brokerage expense sebesar 1980 dan equity investment 33.500 pada kasnya sebesar 35.480. Nah, untuk yang C itu soalnya hitung keuntungan atau kerugian yang belum realisasi dan siapkan entry penyesuaian untuk Parnevik pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, kan sudah diketahui di soalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2023 nilai wajar per saham dari investasi Munter adalah $61, lalu untuk King itu $40 dan Castle $29. Parnevik mengklasifikasikan investasi ini sebagai investasi perdagangan. Lalu untuk perhitungannya itu equity investment portfolio Desember 31, 2023. Untuk Munter itu cost-nya $580 dari soal. Lalu untuk fair value-nya itu $610.000 dari $61 dikali dengan 10.000. Lalu untuk unrealized gain-nya itu 30.000 dari 610.000 dikurangi dengan 580. Lalu untuk King Company itu cost-nya $255.000. Lalu untuk fair value-nya $240. Itu dari $40 dikali dengan 6.000.
Lalu unrealized gain loss-nya itu minus 15.000 itu dikurangin jadi 255.000 dikurangi dengan 240.000. Lalu untuk cash stock company itu cost-nya $33.500 dari 33,50 dikali dengan 1000, maka hasilnya 33.500. Lalu untuk fair value-nya itu 29.000 dari $29 kali dengan 1000. Lalu untuk unrealized gain loss-nya itu $4.500 dari 33.500 dikurangi dengan 29.000. Jadi total portfolio cost-nya itu $868.500. Lalu untuk fair value-nya itu totalnya $879. Lalu untuk unrealized gain-nya itu 10.500. Nah, previous securities fair value adjustment balance-nya itu 10.100 dan securities fair value adjustment itu $20.600 dari 10.500 dikurangi dengan minus $10.100. Dan untuk jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu securities fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income yaitu senilai $20.600. Lalu di pertanyaan yang D itu bagaimana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus dilaporkan pada laporan keuangan Parnevik. Jawabannya, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus dilaporkan pada laporan laba rugi di bawah pendapatan dan beban lain-lain. Investasi ini akan dilaporkan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya di pertanyaan yang E itu dengan asumsi investasi dalam saham preferring company diklasifikasikan sebagai non-perdagangan. Jelaskan secara singkat akuntansi dan pelaporan investasi. Nah, jawabannya itu jika saham preferring company diklasifikasikan sebagai saham non-perdagangan, kerugian kepemilikan yang belum direalisasi akan dicatat dalam pendapatan komprehensif lain dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan dengan judul akumulasi pendapatan komprehensif lain sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Baik, di sini sekarang kita akan membahas soal P176 yang dimana kita disuruh untuk menyiapkan jurnal entry dari perusahaan ini pada last quarter of 2022 secara trading. Lalu yang kedua, kita bagaimana jika entry dari part A berubah dari investasi yang klasifikasinya itu bukan trading. Ya, langsung aja kita bahas ke jawabannya. Pertama, kita buat jurnal entry-nya dulu. Ya, di soal juga menjelaskan mengapa ini 10 Oktober, karena di soal terdapat pada tanggal 10 Oktober McElroy itu menjual sahamnya di harga 54 pound. Jadi 54 dikali 5.000 yaitu lembar saham yang dipunya. Jadi hasilnya adalah 270.000 pound sterling. Investasi saham. Investasi saham itu dari fair value-nya. Jadi sisanya yaitu laba dari investasi. Jadi entry jurnalnya kas pada investasi saham, laba dari investasi. Lalu yang kedua, pada tanggal 2 November 2022, McElroy ini membeli saham dari Patriot sebanyak 3.000 lembar pada harga 54,50 pound sterling. Yang dimana jika total harganya yaitu 163.500. Entry jurnalnya yaitu investasi saham pada kas. Lalu lanjut kita ke portofolio investasinya di bulan September. Nah, pada bulan September ini masih ada Horton ya, belum dijual.
lalu lalu Horton costnya 215, lalu fair value-nya 200. Jadi unrealisasi laba ruginya ini rugi ya 15.000 karena belinya 215. Lalu Monty untung 7.000, lalu Oakwood minus 1.000. Jadi total portofolionya pada September 2022 yaitu minus 9.000. Kita lanjut ke portofolio investasi tahun 2022 Desember, dimana Houston udah nggak ada, soalnya udah dijual di Oktober kemarin. Nah, Monty harga belinya yaitu 133.000, dimana fair value-nya pada Desember itu turun jadi 106. Jadi unrealized gain loss-nya yaitu minus 27.000. Lalu Oakwood harganya naik menjadi 193.000. Jadi keuntungannya 13.000. Lalu Patriot harganya turun menjadi 132. Jadi kerugiannya yaitu 31.500. Jadi unrealisasi gain loss pada Desember ini yaitu minus 45.500. Jadi penyesuaian nilai wajar bulan Desember yaitu unrealisasi gain loss dari bulan Desember dikurangi dengan bulan September. Jadi 45.500 dikurangi 9.000 yaitu 36.500. Jadi unrealisasi holding gain or loss pendapatannya pada penyesuaian nilai wajar yaitu 36.500. Lalu ke soal kedua, disuruh untuk bagaimana jika entry jurnal itu bukan trading. Jadi kalau misal bukan trading itu investasi diklarifikasikan kan non trading ya, jadi available for sale. Jadi perubahan nilai wajarnya itu tidak dicatat di laba rugi, tetapi dicatat di other comprehensive income atau biasa disebut OCI. Lalu untuk penjualan Houston dan pembelian saham Patriot itu tetap sama. Lalu untuk kenaikan dan penurunan nilai wajar, yaitu yang sudah saya bilang tadi, dicatat di other comprehensive income, bukan di laba rugi. Jadi jurnalnya seperti ini. Adapun investasi saham Monty ya, jadi OCI pada investasi saham Monty diambil aja dari sini 27.000, jadi OCI-nya di debit 27.000. Lalu begitu pun seterusnya ya, kalau misal untung berarti OCI-nya di kredit. Oke, sekarang kita akan membahas soal yang terakhir, yaitu P17-8. Oke, jadi soalnya ini tuh ada Brooks Corporation. Dia perusahaan menengah yang berspesialisasi di pegadaian batu untuk konstruksi bangunan. Nah, dia ini pada intinya setelah bertahun-tahun punya kebijakan untuk menginvestasikan dana menganggur dalam investasi ekuitas. Dan secara khusus, Brooks Corporation ini telah melakukan investasi berkala di pemasok utama perusahaan Northern Industries. Dia ini punya saham 12% saham biasa di sana, dan Brooks ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operasi Northern Industries. Lalu di sini ada beberapa informasi untuk kita mencatat investasinya. Informasi pertama yaitu Brooks punya investasi ekuitas yang diperdagangkan.
Berarti ini trading investment ya, kepada Delaney Motors dan Patrick Electric. Selama tahun fiskal ini, Brooks tuh punya 100.000 saham di Delaney Motors dan itu seharga $1.400.000. Nah, nilai wajarnya itu $1.600.000. Nah, terus kalau di Patrick Electric itu ternyata belum untung karena perusahaan mengakuisisi 50.000 saham Patrick pada bulan April 2022 dengan harga $20 per saham. Dan pembelian yang saat ini nilai wajarnya $720.000. Terus untuk informasi kedua, sebelum tahun 2022 Brooks ini menginvestasikan $22.500.000 di Norton. Lalu pada akhir Desember pada tanggal 31 Desember 2021 sahamnya ini ternyata harganya $21.500.000. Dan kepemilikan Brooks ini kan tadi sebesar 12%. Dan sekarang nilai wajarnya itu sebesar $22.225.000. Soal pertama yaitu yang A, kita itu disuruh bikin jurnal penyesuaian untuk investasi Brooks pada tanggal 31 Desember 2022 yang mencerminkan aturan nilai wajar untuk kedua investasi tersebut. Oke. Jadi yang pertama ini ada trading investment sama yang non trading. Nah, yang di trading investment tadi itu dia kan ada dua ya, yang di Delaney Motors sama Patrick Electric. Nah, tadi kan nilai harga perolehannya yang Delaney Motors itu kan $1.400.000. Lalu nilai pasarnya sekarang itu sebesar $1.600.000. Jadi dia ini untung gitu sebesar $200.000. Jadi unrealized. Nah, tapi yang di Patrick Electric harga perolehannya $1 juta, tapi ternyata nilai pasarnya sekarang tuh malah turun, yaitu sebesar $720.000. Maka ini adalah sebuah kerugian di sebesar $280.000. Jadi untuk trading investment ini unrealized-nya itu loss sebesar $80.000 gitu. Jadi dia ini rugi. Terus untuk yang non trading investment yaitu di Norton Industries itu harga perolehannya $22.500.000. Ini yang di tahun 2021 ya. Ini investasi pertama. Nah, terus nilai fair value-nya itu ternyata lebih rendah, yaitu sebesar $21.500.000. Dan ini berarti dia unrealized-nya loss atau rugi sebesar $1 juta. Terus untuk yang investment yang tahun 2022 di Norton Industries itu kan dia beli $22.500.000. Nah, ternyata nilai fair value-nya itu $22.225.000. Nah, dia juga tetap rugi sih. Nah, sebesar $225.000. Tapi kan tadi dia ada investasi kan di tahun 2021, yaitu previous fair value adjustment itu sebesar $1 juta. Itu nanti dikurangkan dengan $275.000. Maka fair value adjustmentnya sebesar $225.000 dan itu dia gain atau untung. Jadi dia unrealized holding gain. Kemudian kita catatlah ini jurnal penyesuaiannya. Yang trading investment itu di debit adalah unrealized holding loss atau rugi. Kalau rugi dia di debit, jadi sebesar $80.000 dan kreditnya adalah fair value adjustment. Untuk yang non trading itu karena dia tadi gain, maka fair value adjustmentnya itu di debit sebesar $725.000 dan unrealized holdingnya itu gain ya. Mohon maaf ini typo, ini seharusnya gain itu sebesar $725.000 di kredit kayak gitu. Next yang B, ini setelah perhitungan tadi itu kira-kira gimana pencatatannya di laporan keuangan di posisi apa gitu.
Nah, untuk yang trading investment itu yang unrealized holding loss itu dicatatnya di laba rugi sebagai pendapatan dan beban lainnya, atau bahasa Inggrisnya itu other income and expense. Nah, lalu nilai investasinya itu dilaporin di laporan posisi keuangan dan dicatat sebagai nilai wajarnya. Terus yang non-trading invest itu sama, unrealized holding yang gain itu dilaporkan sebagai pendapatan di komprehensif lain dan terpisah dari ekuitas. Nah, terus fair value of investment-nya itu dilaporin di bagian investasi di laporan posisi keuangan, gitu. Lalu yang C, ini kita disuruh mencatat investasi Norton dengan asumsi bahwa Brooks tuh punya 25% saham di Norton. Nah, Norton melaporkan pendapatan sebesar $500.000 pada tahun 2022 dan membayar dividen tunai sebesar $100.000. Oke, kita catat dulu yang pembelian investasi Brooks di Nortonnya itu sebesar $125.000. Investment in Norton itu di debit, terus kreditnya adalah income from Norton sebesar $125.000. Itu didapat dari 25% dikali dengan $500.000 atau pendapatannya itu tadi. Lalu dividennya, mencatat dividennya yang diterima Brooks itu berarti kan cash karena dia menerima dividen sebesar $25.000 dan investment in Norton dikredit sebesar $25.000. Didapat dari 25% dikali dengan $100.000, kayak gitu. Nah, tadi itu adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai investment in stock. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.